Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi semuanya. Di sini kami dari CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta akan menyampaikan sosialisasi kolaborasi aksi nyata modul 1. Kami adalah 1 Bu Dahlia, 2 Bu Anis Purwati, saya sendiri Sri Astuti akan menyampaikan sosialisasi CGP Angkatan 4 modul 1 antara lain. Oke, yang nanti modul 1.1 itu ada paradigma belajar dewantara yang akan disampaikan oleh saya. 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bu Anis Purwati. Budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Dahlia. Ya. Oke, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya untuk sosialisasi aksi nyata modul 1 oleh kami CGP Angkatan 4 Kota Surakarta. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang paradigma pendidikan menurut belajar dewantara yang akan saya sampaikan. Jadi pendidikan menurut belajar dewantara itu apa sih? Pasti sudah familiar sekali ya, siapa itu belajar dewantara. Jadi belajar dewantara itu pertama adalah mendirikan mahasiswa, di mana itu adalah ujung awal kemerdekaan dalam rakyat Indonesia itu untuk mengenyam pendidikan, di mana rakyat semuanya itu berhak untuk mengenyam ataupun mendapatkan pendidikan. Gitu. Terus pendidikan itu menurut belajar dewantara itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dimana kita sebagai seorang pendidik itu harus berpihak kepada murid, menciptakan lingkungan yang baik buat muridnya, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi pendidik itu ibarat lahan dan anak itu ibarat benih, dimana kita itu sebagai pendidik ibu semuanya, kita di sini itu mendidik, menyiapkan lahan, menyiapkan lingkungan yang baik untuk si anaknya. Jadi lahan yang baik, yang kita, dimana kita itu ibarat lahan itu disiangi dulu, diberikan pupuk, dan nanti akan menumbuhkan anak itu juga benihnya juga akan tumbuh bagus. Sebaliknya, ketika lahannya itu kita tidak persiapkan dengan baik, maka akan walaupun sama-sama benihnya itu, tapi akan tumbuh benih yang kurang bagus. Seperti itu, jadi kita itu mendidik itu menyiapkan anak itu untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun nanti sebagai anggota masyarakat. Itu jadi anak itu sebenarnya sudah memiliki sifat baik sama sifat buruk sejak lahir yang dibawa semua anak. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai pamong itu menuntun anak itu untuk menebarkan sifat baiknya dengan menyamarkan sifat buruknya. Tadi menebarkan sifat baiknya, kita membiasakan anak untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal positif, memberikan lingkungan yang baik tadi, lingkungan yang positif, maka akan menebarkan tadi sifat baiknya itu kita tonjolkan. Dengan menonjolkan sifat baiknya tadi, kita berharap sifat yang kurang bagusnya itu akan terkubur ataupun dia samar, tidak terlihat. Yang ada dalam dirinya itu sifat baiknya tadi. Itu nggak Ibu semuanya. Terus pendidikan itu hanya dapat menuntun diri ya, kita itu menuntun anak tadi hidup sesuai dengan kodratnya, kodrat yang sudah ada pada anak tadi ya. Jadi kita menuntun laku hidupnya tumbuh sesuai dengan kodratnya ya. Kita pasti semuanya sudah paham ya, sudah familiar ya apa yang disampaikan oleh Belajar Dewantara dalam trilogi pendidikan. Itu sudah familiar sekali ya. Apa itu? Ing ngarsa sing tulodo ing madya lan kuasa tubuh handayani. Jadi kita di depan itu sebagai pendidik itu memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada si anak,
dengan hal-hal positif kita berikan kepada anak-anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh seorang guru ya. Jadi gurunya apa yang guru lakukan itu pasti akan dicontoh. Makanya kita itu sebagai pendidik dia haruskan memberikan contoh yang baik biar anak itu juga mencontoh yang baik dari seorang pendidik. Oke. Yang kedua imadio mangkarso, jadi memberikan semangat dalam memberikan pendidikan kepada anak ya semuanya. Ya kita sebagai pendidik itu harus memberikan semangat anak itu untuk semangat untuk belajar. Kita semangat untuk melakukan hal-hal positif. Tadi menuntunnya kepada hal-hal positif. Tutwuri handayani, memberikan dorongan kepada anak untuk menemukan bakatnya, bakat-bakat yang positif pada si anak tersebut. Tadi ya ini ya, jadi manusia merdeka itu seperti apa? Manusia merdeka itu yang hidup tanpa lahir dan batinnya itu bahagia tanpa bantuan orang lain, tanpa harus bersandar sama orang lain, tapi dia bersandar pada kekuatannya sendiri itu. Jadi kita semua itu menyiapkan anak untuk dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dia bisa menemukan kebahagiaan dan keselamatan untuk dirinya sendiri dan nanti untuk hidup bermasyarakat. Gitu ya. Jadi maksud pengajaran di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu untuk kehidupannya nantinya, di mana kehidupan nanti itu untuk berguna sebagai nanti ketika anak itu hidup di bermasyarakat. Pengaruh pengajaran sendiri itu umumnya adalah memerdekakan anak secara lahirnya, tetapi sedangkan memerdekakan hidup batin itu adalah bagian dari pendidikan tersebut. Nah ini ya, jadi anak-anak itu sebenarnya kan kita menyiapkan lingkungan yang baik itu supaya anak itu nyaman ketika di sekolah itu nyaman di sekolah, dia menerima pengajaran yang baik, terus dia merasa nyaman, itu akan kangen dengan sekolah, kangen dengan guru-gurunya, dia akan merasa nyaman. Kita sebagai pendidik itu juga harus ini ya, berpihak pada murid, menghormati murid itu sendiri. Jangan sampai kita memaksakan kehendak biar anak itu memberikan kesempatan anak itu untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Kita memfasilitasi tadi, menuntunnya sesuai dengan kodratnya. Pendidikan itu memang harus berpihak kepada murid ya. Jadi bebas dari segala ikatan, dengan suci hati kita itu mendekati sang anak, bahkan bukan untuk meminta sesuatu ya, karena kita pendidik itu melainkan untuk berhamba kepada si murid. Kita belajar bareng kepada si murid, kita menuntunnya sesuai dengan lakunya tadi. Anak itu bisa menemukan tadi ya, merdeka dalam belajar sehingga tercapailah profil pelajar Pancasila. Apa sih yang kita percaya tentang murid dalam pembelajaran dalam kelas itu? Kan tidak hanya serta-merta untuk nilai nih, tapi kita untuk tadi menuntunnya, memerdekakan si muridnya tadi. Jadi akan tumbuh menjadi baik. Dari pemikiran tadi, jadi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya simpulkan tadi ya, jadi berpihak kepada murid, kita itu menuntun bukan menuntut. Jadi menuntunnya, tidak semuanya anak itu bisa mendapatkan nilai yang bagus sama-sama. Siswa A1 dengan yang lain itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda. Kita harus menghormatinya. Kita harus ya sudah, anak itu punya nilai batasnya tersendiri. Yang penting kita adalah menuntunnya menjadi pribadi yang baik, menyamarkan hal yang buruk tadi. Terus kita memberikan tadi yang sesuai dengan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu tadi, memberikan teladan, memberikan motivasi dan memberikan dorongan dari belakang. Mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Demikian dari modul 1.1 yang saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi semuanya, bahwa saya sangat terinspirasi, ya. Alhamdulillah bisa lolos di CGP ini karena apa? Saya bisa, oh ya, ternyata kita tidak boleh memaksakan kepada anak. Ternyata kita itu harus berhamba kepada anak, membiarkan anak itu tumbuh sesuai lakunya. Kita hanya mau menyediakan sarana, menyediakan lingkungan. Anak itu akan tumbuh baik dengan lingkungan yang baik. Anak itu akan tumbuh kurang baik dengan lingkungan yang kurang baik. Itulah yang bisa saya petik dari pembelajaran Kejatiwantara dari 1.1 tersebut. Diakhiri dari saya, nanti akan dilanjutkan 1.2, 1.3 oleh Bu Anis. Selamat pagi Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, baik, masih bersama kami di kolaborasi guru penggerak yang akan saya lanjutkan dari materi sebelumnya yang dibahas dari modul 1 terkait dengan paradigma baru, yaitu terkait filsafat Ki Hajatiwantara yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Prastuti. Kemudian di modul 2 yaitu bersama saya nantinya sama 3 yang kita bahas pada pagi hari ini, ya. Di sini saya akan menyampaikan terkait profil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya, bagaimana kita sebagai guru, ya, artinya ujung tombak perubahan di Indonesia, pendidikan di Indonesia, tentunya di sini maksud dari kita berpendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi memang di pendidikan di sini kita itu diarahkan untuk menuntun, ya, anak-anak itu kepada kodratnya sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh anak itu. Jadi kita agar mereka itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang mereka akan dapatkan ketika mereka bersama masyarakat nantinya. Begitu ibu-ibu sekalian. Jadi kita arahnya ke sana. Nah, maka dari itu kita sendiri sebagai manusia, gitu ya. Nah, ini kita kan hidupnya, lahir dan batin itu tergantung kepada orang lain, ya. Jadi sosial yaitu tergantung kepada orang lain, tetapi juga bersandar atas kekuatan diri kita sendiri atau kemampuan diri kita sendiri. Nah, di sini kita di pendidikan di Indonesia itu harapannya kita menjadi pendidikan yang merdeka, gitu ya. Merdeka dalam belajar, gitu ya. Merdeka dalam belajar untuk mencapai Indonesia yang maju, gitu ya. Nah, makanya kata kunci di sini bahwa perlu adanya keteladanan, ya, keteladanan, kemudian ada proses diri untuk tergerak, kemudian bergerak, menggerakkan, gitu ya. Kemudian pembiasaan diri kita, gitu ya. Kemudian membuat dan mengambil hal-hal atau makna yang positif. Nah, gitu. Jadi itu yang untuk menjadi perubahan. Nah, salah satunya di sini kita berharapnya murid-murid itu mengarahnya kepada profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Di sini ada, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini itu ada berakhlak beragama, ya.
Jadi harus saling menghormati antara agama satu dengan yang lainnya. Berakhlak pribadi berarti dia itu harus mempunyai rasa sopan santun, berakhlak kepada sesama, ya. Kemudian akhlak kepada manusia, ya. Ada tata caranya atau tata keramanya ketika berhubungan dengan sesama manusia, gitu ya. Kemudian berakhlak kepada alam, ya. Berakhlak kepada alam berarti kita juga melestarikan lingkungan, melestarikan alam yang kita miliki, ya. Kemudian berakhlak bernegara berarti kita tuh harus mempunyai adab bagaimana kita sebagai penduduk, ya. Sebagai penduduk berarti harus bisa menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu profil prajurit Pancasila, kebinekaan global. Nah, kebinekaan global di sini Ibu sekalian, Ibu Bapak Guru, mengenal dan menghargai budaya. Jadi misalkan ada budaya yang berbeda di antara Bapak Ibu Guru atau mungkin ada salah satu murid, gitu ya, itu harus bisa menghargai budaya-budaya yang berbeda. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, ya, tetap menjalin komunikasi antar budaya. Kemudian bertanggung jawab dan berpengalaman kebinekaan, ya, dan berkeadilan sosial. Jadi harus karena kita berbineka global, gitu ya, harus saling tahu satu dengan yang lain, saling bisa memahami antara perbedaan yang ada, seperti itu, ya. Misalkan agama atau mungkin suku atau rasnya, kita sama-sama istilahnya sama-sama belajar, seperti, ya. Kemudian yang ketiga itu profil prajurit Pancasila yang ketiga, bergotong royong. Di sini kaitannya bergotong royong, ya, yaitu kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama, ya, kerjasama. Ya, kerjasama di sini berarti harapannya siswa itu bisa ketika pembelajaran itu dia kerjasama, artinya misalkan dikasih tugas kelompok. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi tim, ya, atau menjadi berkolaborasi atau berdiskusi dengan atau teman satu kelompok, seperti itu. Itu namanya berkolaborasi. Nah, kemudian kepedulian, harapannya kepedulian di sini artinya dia peduli, ya, peduli, siswanya itu peduli terhadap temannya yang mungkin yang tidak bawa bolpen atau mungkin tidak bawa uang, ya, mungkin bisa dipeduli atau, nah, itu bentuk rasa peduli, seperti itu. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat di sini adalah kreatif. Nah, kreatif ini harapannya nantinya murid kita itu bisa menghasilkan gagasan atau pendapat yang asli atau murni yang dari diri kita, gitu ya. Ini salah satu. Yang kedua itu menghasilkan karya, ya, yang mungkin karyanya itu atau karya atau tindakan yang original atau yang asli, gitu ya, yang kita buat sendiri, seperti itu. Kemudian kreatif di sini dia memiliki keluasan berpikir, ya, dalam mencari alternatif atau solusi permasalahan. Ini namanya kreatif. Jadi kreatif itu bukan hanya menghasilkan suatu karya, menghasilkan pendapat atau gagasan, tetapi juga alternatif kreatif dalam memberikan solusi. Ya, itu namanya kreatifnya. Kemudian yang keempat, gitu ya, kelima itu bernalar kritis, ya. Bernalar kritis itu ada yaitu memperoleh, ini harapannya siswa kita itu bisa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan yang dia dapat, ya, kemudian dikelola
diresapi, kemudian dianalisa, dicari tahu informasinya benar atau tidak, kemudian baru dilakukan. Nah, ini bentuk bernalar kritis ya. Kalau misalkan tidak tahu, nah ini harapannya memicu untuk siswa atau murid tersebut bisa bertanya, gitu ya. Kemudian nalar kritis di sini juga mengevaluasi, kemudian merefleksi dari tindakan yang sudah dilakukan, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah profil pelajar Pancasila, yang terakhir adalah mandiri. Artinya mandiri ini harapannya siswa itu atau murid itu paham dengan dirinya atau situasi kondisi pada dirinya, gitu ya. Kalau misalkan siswa itu tidak bisa, ya, berarti harapannya siswa itu bisa mandiri, cari tahu, belajar mandiri, dan kalau tidak bisa bertanya. Nah, ini bagaimana harapannya murid itu bisa mandiri, gitu ya. Kemudian ini 6 profil pelajar Pancasila, yang mana ini harapannya nanti murid-murid kita itu arahnya ke sana, ya. Nanti untuk menggerakkan arahnya untuk merubah paradigma pendidikan yang kita harapkan. Nah, dari profil ini harapannya adalah tadi yaitu kita sebagai guru penggerak, ya, adalah sebagai ujung tombaknya adalah guru yang bisa menjadi tauladan, gitu ya. Maka ada peran kita sebagai guru, yaitu ada 5 peran, yaitu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, menjadi pemimpin pembelajaran di sini kaitannya kita bisa menjadi role model dalam sistem pembelajaran di kelas, ya, yang memandu pembelajaran di kelas, gitu ya, sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, ya. Contoh aja misalkan MGMP, ya. MGMP di sini ada yang MGMP PAI, ya. MGMP mungkin matematika, bahasa Indonesia, mungkin yang ada produktif, gitu ya. Ini guru kita bisa menggerakkan teman-teman MGMP untuk bisa, ayo kita belajar untuk bisa merubah pendidikan ini, bagaimana kita bisa nantinya berpihak pada murid, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadi coach, ya, bagi guru lain. Artinya bagaimana kita sebagai guru itu kita bisa memberikan latihan, memberikan ilmu atau memberikan pengalaman yang kita dapatkan atau wawasan yang kita dapatkan, kita tularkan kepada teman-teman sejawat, ya, atau guru-guru sejawat. Nah seperti contoh hari ini sama-sama belajar yang memberikan wawasan yang apa yang kita dapatkan di guru penggerak. Nah, ini salah satu bentuk, yaitu menjadi coach bagi guru yang lain. Nah, kemudian yang keempat itu adalah mendorong kolaborasi, ya. Artinya kolaborasi ini adalah salah satu bentuk tujuannya untuk bisa mencapai visi sekolahan, ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas di sekolah itu dengan baik, ya. Artinya kita bisa kolaborasi, ya. Artinya bisa kolaborasi apabila ada mungkin guru produktif harus berkolaborasi dengan guru normatif, yang mana itu nanti ada kaitannya untuk pembelajaran di kelas. Nah, ini demi untuk anak-anak lebih baik, gitu. Nah, kemudian yang kelima, gitu ya, ibu sekalian, yang kelima itu adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, harapannya nanti
Bapak Ibu guru di sini ya itu bisa mewujudkan pemimpinan pada murid. Contohnya misalkan ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler kalau di sekolah kita sudah ada OSIS ya, sudah ada ekstra yang lain, pramuka, ada ekstra logis ya, ada PMR. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang menjadi pembina gitu ya, menjadi pembina itu bisa bisa memimpin ya untuk membuat serangkaian acara yang harapannya nanti ada murid kita yang bisa mewujudkan kepemimpinan pada murid ya. Jadi membentuk murid itu menjadi pemimpin ya. Jadi berlatih dari ekstrakurikuler gitu. Kemudian dari peran kita sebagai guru dari 5 peran ini, nah ini ada nilai yang saling berhubungan ya, karena kita ada peran, ada nilai di situ di dalamnya. Salah satunya nilainya itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama yaitu ada mandiri ya, dari ya, ada mandiri. Mandiri artinya nilai mandiri ini kita bisa mandiri itu artinya kita bisa berinisiatif sendiri untuk bisa mengembangkan wawasan kita dan kemauan kita untuk selalu belajar untuk meningkatkan kualitas ilmu kompetensi yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian reflektif. Nah, reflektif di sini merefleksikan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kita refleksi kembali. Ya, kita ulang kembali bagaimana hal-hal yang mana yang baik dan buruk, yang positif, yang ketika kita melakukan refleksi itu kita bisa mengetahui ya seberapa jauh, seberapa perubahan yang kita lakukan selama ini. Kemudian ada yaitu kolaboratif ya. Kolaboratif di sini artinya di dalam menjalankan peran itu ada kolaborasi ya. Artinya kolaborasi ini bekerja sama. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa egois ya. Artinya kita harus bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lain gitu ya. Kita tim gitu ya. Kita tim saling membantu, saling ketika ada kesibukan kita saling membantu ya, itu namanya kolaboratif. Kemudian yang keempat itu adalah inovatif. Nah, bagaimana guru di sini bisa berinovatif, artinya apa yang pembelajaran sudah ada ini kita berikan tata cara atau teknik biar mungkin murid-murid biar tidak bosan gitu ya. Kita harus bisa inovatif agar murid-murid yang apa yang kita sampaikan atau pembelajaran yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu bisa masuk kepada murid kita biar tidak bosan. Maka kita perlu adanya pembelajaran dengan sistem yang berbeda tetapi bisa dipahami oleh murid kita. Nah, ini yang namanya inovatif. Apalagi dalam kondisi pandemi gitu ya. Ada yang PJJ, ada yang mungkin PJJ, kemudian ada yang tatap muka. Nah, seperti itu mungkin baiknya kita bisa ada pembelajaran yang bisa kita sampaikan dengan semenarik mungkin gitu ya. Itu namanya inovatif. Kemudian yang kelima itu adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini artinya apapun yang kita lakukan kepada di pembelajaran itu mengarahnya kepada siswa. Kadang kita biasanya kalau kita sudah mengajarkan materi, kita sudah menyampaikan materi, ya sudah gitu ya. Tetapi di sini bukan seperti itu. Kita kewajibannya adalah tidak
menggugurkan sebuah kewajiban, tapi kita juga harus punya tanggung jawab atas diri anak tersebut, gitu ya. Tidak hanya menggugurkan kewajiban, kita hanya mengajar saja, kita sudah selesai, tadi kita sudah selesai, ya sudah, enggak. Tapi kita punya tanggung jawab bagaimana anak ini paham enggak, anak ini ada perubahan enggak. Jadi berpihak pada murid kita, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga harapan-harapan kita yang nantinya murid kita menjadi sesuai harapan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kita perhatikan di sini, bagaimana kita bisa merubah karakter ya, perilaku murid kita ya, perilaku murid kita ya, dari diri kita sendiri ya, dari kita sebagai guru, yaitu tadi dengan memahami kita menjadi tergerak ya, bergerak dan menggerakkan orang lain gitu ya. Nah, ini salah satu semboyan yang mungkin bisa kita kita sebagai pedoman kita, bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain menjadi lebih baik, intinya gitu ya. Kita tidak egoisme, artinya ketika kita punya ilmu kita peduli enggak, tapi ketika kita dapat ilmunya kita menggerakkan dengan yang lain, kita tularkan dengan yang lain. Ayo kita berubah bareng-bareng. Kita tidak hanya baik diri sendiri kita, tapi kita harus merubah kebaikan itu kepada orang lain. Kita ngajak kebaikan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita tergerak, bergerak ya, dan menggerakkan orang lain. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya ya, kita membahas karena kaitannya dengan perubahan paradigma baru, artinya kita nantinya bisa mewujudkan perubahan di Indonesia, pendidikan di Indonesia itu lebih maju dan merdeka belajar. Maka di dalam sistem pendidikan itu punya visi dan misi ya. Mungkin ibu-ibu sekalian atau bapak ibu guru mungkin sudah mengetahui visi dan misi, tetapi di sini yang kita bahas bukan hanya misi tetapi visi. Nah, dalam perubahan itu kita punya visi, tujuan. Nah, tujuan. Kalau kita misalkan lari ini, contoh aja lari pasti orang pelari itu kita punya tujuan. Tujuannya apa? Bisa sampai finish, gitu ya. Bisa sampai finish. Nah ini adalah visi kita. Nah, maka kita perlu adanya visi dalam berpendidikan. Nah, ketika kita merubah pendidikan ini, kita ada visi dan salah satunya bentuk alat kita atau perangkat kita agar bisa mencapai visi itu kita belajar dari seorang psikolog ya. Nah, ini ada teori terkait dengan apresiasi inquiry ya, yang mungkin biasa dikenal dengan IA ya, yaitu Bagja. Nah, kita bahas di sini ibu-ibu sekalian, Bagja ya. Bagja itu kalau bahasa Madura, Bagja itu bahagia ya. Bagaimana kita bisa bentuk bahagia ya? Nah, kita bahas satu-satu Bagja. Singkatan ya dari Bagja ini. B ya, B itu adalah buat pertanyaan ya. Jadi kita membuat pertanyaan ya sesuai dengan tujuan kita. Kemudian A itu ambil pelajaran ya. Jadi kita ambil pelajaran yang sudah kita dapatkan atau pengalaman yang kita dapatkan apa saja gitu ya. Kemudian D itu adalah gali mimpi. Jadi apa yang impian yang kita impikan ya, apa kita harapkan ya, ini namanya gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Ketika kita punya mimpi, kita harus punya rencana untuk mencapai visi kita. Ya, untuk mencapai visi kita berarti kita harus punya rencana. Jadi menjabarkan apa saja rencananya untuk mencapai visi. Nah, kemudian atur eksekusi.
atur eksekusi ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan pelaksanaan itu ya sesuai dengan perencanaan kita. Nah, itu atur eksekusi. Bagaimana kita bisa melakukan aksi nyata yang bagaimana kita bisa melakukan secara realita seperti itu ya. Ini namanya atur eksekusi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang di sini saya akan memberikan contoh gitu ya terkait dengan Bagja gitu ya. Bagja ini contoh dari saya biar Bapak Ibu guru nanti bisa lebih paham terkait dengan visi. Nah, visi kita ini ya contoh saja punya saya. Visi saya ya itu adalah mewujudkan budaya literasi di kelas ya. Nah, ini visi saya. Jadi bagaimana saya ini bisa mewujudkan budaya literasi di kelas. Nah, maka saya buat itu pertanyaan gitu ya, buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat itu bagaimana menumbuhkan budaya literasi pada siswa di kelas. Nah, dia caranya menumbuhkan budaya literasi siswa di kelas itu pertanyaannya. Nah, kemudian dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu maka bisa membuka dialog kepada teman-teman sejawat ya atau mungkin murid kita ya mengenai terkait dengan budaya literasi. Kemudian ambil pelajaran di sini. Nah, pertanyaannya pengalaman apa yang menyenangkan yang pernah dialami guru saat melakukan budaya literasi. Jadi pengalaman apa yang sekiranya menyenangkan ya ketika dialami oleh guru yang melakukan budaya literasi. Nah, maka caranya adalah menggali informasi dengan murid ya, mungkin lewat survei ya, lewat kuesioner gitu ya. Kemudian contoh nih, nah maka kita punya mimpinya maka pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan untuk mendukung budaya literasi. Nah, ini untuk mengarahkan ke sana ya. Jadi agar dapat apa saja yang dilakukan untuk mendukung budaya literasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan kita menemui ya anggota kelas atau murid ya bertanya kepada mereka mengenai terkait dengan budaya literasi. Nah, kemudian jabarkan rencana itu rencana apa? Ya, rencana apa ya? Dengan pertanyaan langkah-langkah untuk menyiapkan budaya literasi yang diinginkan apa saja. Nah, apa saja? Nah, ini membantu kita. Ya, misalkan langkah-langkahnya pertama membuat laporan ya, mingguan. Setiap mingguannya ya membuat laporan. Apakah setiap hari ya mungkin murid-murid pada membaca seperti itu. Kemudian atur eksekusi. Nah, ketika sudah kita merencanakan mimpi gitu ya, maka kita atur eksekusinya. Nah, dengan kita bantu dengan pertanyaan siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, gitu ya. Nah, kira-kira ketika pas waktu pelaksanaan siapa yang terlibat, gitu ya. Nah, ini perlu adanya menyusun tim, menyusun kepanitiaan misalkan ya. Nah, menyusun deskripsi atau jobdesk ya. Nah, seperti atau pertanggungjawaban. Nah, siapa aja yang ikut dalam pelaksanaan itu. Nah, ini adalah Bagja yang mana dengan IA atau inferior apresiatif ini sangat membantu sekali ketika kita mempunyai visi ya. Visi untuk mewujudkan visi kita itu sangat membantu sekali dalam perubahan pendidikan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mohon masukan dan mungkin pertanyaan ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan untuk penularan modul 1.4 guru penggerak yang sudah saya peroleh selama pendidikan guru penggerak kemarin. Jadi modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif, ya. Budaya positif akan mengarah pada disiplin positif. Dan saya yakin di sekolah kita disiplin tentu sudah diterapkan, budaya positif juga tentu sudah diterapkan. Mungkin hanya memerlukan penguatan-penguatan pada siswa dan pada seluruh anggota sekolah, terutama pada siswa karena tujuan kita adalah mengubah karakter dan menguatkan karakter siswa yang sudah baik agar menjadi lebih baik. Kaitannya dengan disiplin itu bisa muncul dari motivasi eksternal dan juga motivasi internal, ya. Jadi kalau eksternal mungkin kurang bagus karena eksternal pasti mereka mempunyai apa ya? Ketika mereka tidak melakukan disiplin, mereka memiliki persepsi nanti akan dihukum. Jadi itu eksternal. Jadi mereka akan mematuhi kedisiplinan tersebut karena mereka tidak mau dihukum. Itu eksternal. Kemudian bisa juga karena kalau mereka disiplin, mereka akan diberikan penghargaan atau mendapatkan imbalan. Itu motivasi eksternal. Tapi untuk disiplin ini diharapkan hadir dari motivasi internal, ya, disiplin yang positif yang dimana mereka itu sadar dengan kesadaran sendiri, menghargai diri sendiri agar mau melakukan kedisiplinan sehingga tumbuh karakter-karakter yang baik, ya. Seperti halnya prinsip dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi timbul motivasi intrinsik, motivasi untuk disiplin itu dari diri siswa sendiri. Kemudian untuk penerapan budaya positif itu kita bisa memulai terlebih dahulu di kelas itu dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan, ya? Karena kalau keyakinan itu berarti mereka itu tadi timbul dari keyakinan dari dalam diri, dari motivasi intrinsik untuk merubah diri agar menjadi karakter yang lebih baik. Jadi mereka tidak hanya mematuhi suatu aturan, tapi mereka sudah timbul dari dalam diri sendiri. Jadi ada keyakinan-keyakinan kelas. Nah, di situ kita bisa membuat keyakinan kelas tersebut. Dengan demikian mereka tidak, ketika mereka melanggar itu mereka memang betul-betul sadar dan untuk memperbaiki diri mereka. Kemudian kaitannya dengan disiplin positif, ada juga hukuman dan konsekuensi, ya. Lebih baik kita kalau ada keyakinan berarti mereka akan tahu konsekuensinya. Jadi bukan pada hukuman. Kalau hukuman pasti kan melakukannya akan terasa berat. Tapi kalau konsekuensi yang hadir dari keyakinan, maka mereka akan sadar dengan motivasi bahwa ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, ada konsekuensi yang harus mereka terima, yang harus mereka lakukan karena mereka melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kemudian sebagai guru kita juga harus mengetahui mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada cinta kasih, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Setiap murid itu pasti berbeda-beda.
ada mereka ketika melakukan pelanggaran atau ketika mereka melakukan ketidakdisiplinan itu karena mereka ingin mendapat perhatian, ingin diterima, ingin membutuhkan kasih sayang, ingin karena hanya kesenangan saja, karena hanya ingin kebebasan, atau karena mereka ingin menunjukkan penguasaan. Itu sebagai seorang guru kita harus tahu mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut, termasuk kebutuhan anak ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran pada kedisiplinan. Kemudian kita juga harus mengetahui mengenai posisi kontrol kita dalam sebuah kelas, ya. Ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran atau ketidakdisiplinan, kita sebagai apa? Guru sebagai apa di situ? Apakah sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, ini yang paling bagus itu adalah ketika guru bisa memposisikan diri sebagai manajer, karena di situ dia akan lebih dia sebagai yang pengamat, ya, dia lebih menghargai apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Yang paling buruk di sini adalah ketika guru menjadi penghukum, ya, dengan menghardik, dengan menggunakan kata-kata yang kasar, kemudian ancaman. Nah, itu yang paling buruk, ya. Kemudian juga ketika guru membuat siswa merasa bersalah, ya, jadi dia menggunakan kata-kata yang halus namun bisa membuat siswa ini merasa bersalah. Nah, kemudian ada juga posisi kontrol sebagai teman. Ini lumayan cukup bagus, ya, tetapi di sini terkadang efeknya adalah ada ketergantungan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan tergantung karena dia menganggap guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ini juga sudah lebih baik, namun tetap ada kekurangannya. Karena tadi itu, kalau sebagai pemantau, dia mungkin si siswa ini akan lebih banyak untuk bergantung, ya, karena hanya pemantau. Nah, yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer, karena ketika guru sebagai manajer, nanti siswa ini akan timbul kesadaran dari diri sendiri, dari dalam dirinya. Kemudian masih terkait dengan budaya positif, kita juga bisa menerapkan restitusi, ya. Di sini adalah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi kita berusaha memperbaiki sebagai manajer tadi kita berusaha menciptakan kondisi bagi siswa di mana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu belajar dari kesalahan yang mereka lakukan, kemudian memperbaiki hubungan, karena di sini siswa itu tidak ada yang diistimewakan. Semua kalau melakukan kesalahan mereka akan menebus kesalahannya tersebut. Kemudian restitusi ini bukan paksaan, jadi semuanya adalah penawaran. Guru memberikan penawaran dan solusi terbaik terhadap apa yang sudah dilakukan siswa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi itu akan timbul tadi motivasi intrinsik, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan,
Jadi apa tindakannya itu tadi karena apa? Karena kebutuhan cinta kasih kah, perhatian kah, penguasaan kah, atau yang lainnya. Nah itu kita bisa mencarinya di situ. Kemudian restitusi merupakan cara paling baik karena di sini kita tidak menghukum, tapi siswa akan tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi berusaha memperbaiki karakter dari siswa dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka ketika kembali pada kelompoknya itu mereka akan diterima dan mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat. Itu untuk kaitannya dengan budaya positif. Saya harapkan dengan adanya disiplin positif dan pengetahuan mengenai cara dan solusi kita agar kita bisa mewujudkan disiplin positif di sekolah, saya harapkan budaya positif di sekolahan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan karakter siswa menjadi lebih kuat. Ya, demikian dari saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.